Terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik bimbingan yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semuanya dapat menyempatkan waktu dan kesempatan untuk dapat berduduk bersama-sama di majlis di tempat yang mulia ini untuk memuliakan satu peristiwa yang agung, yang istimewa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dirangkap dengan peringatan Haul Abah Guru Sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Semoga dengan kita sama-sama mengadakan haul seperti mana pada malam hari ini mendapatkan balasan pahala yang begitu berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan keberkahan yang berlimpah, mendapatkan curahan rahmat yang tidak ada henti-hentinya. Dan semoga kelak di akhirat nanti kita dapat berkumpul bersama beliau Abah Guru Sekumpul, dan juga dapat berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Juga salawat serta salam selalu kita ucapkan dan tidak lupa untuk dihaturkan ke hadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia ini yang fana ila akhirat nanti, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabatnya dan seterusnya sampai umat yang paling terakhir kita pada saat ini, dan regenerasi kita sampai nanti akhirat. Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pembahasan yang pertama, karena ini ada dua pembahasan. Pembahasan peristiwa Isra wal Mi'raj dan juga pembahasan Haul. Yang pertama, pembahasan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita singkat saja, kada usah lawas-lawas. Yang penting sudah bisa hadir, dapat ilmunya walaupun sedikit, dapat nasi kotaknya tidak ketinggalan, imbah tu pulihkan lagi. Ya, siap? Ya. Hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu yang pertama, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya nilainya di situ kita dapat memandang, dapat menilai bahwasanya tidak ada kehebatan di atas kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicerminkan lewat kekasih kita, Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, Rasul kita yang kita muliakan, yang kita agungkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena yang terjadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa-peristiwa yang di luar nalar akal manusia. Akal ini tidak bisa sampai ke sana, tapi bisa terjadi. Itulah kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat 1 itu tadi yang dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fitra Al-Idrus dari NTB, jauh di Kori kita pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, yang maha bersih, yang maha suci, telah memperjalankan. Ya, ingat. Jadi di sini yang berskenario adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah. Casingnya Sayyiduna Muhammad, isinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, hamba terbaiknya, yaitu Sayyiduna Muhammad. Dari mana? Dari masjid ke masjid. Hikmahnya di situ Allah memperkenalkan masjid, bahwasanya itu tempat harus kita agungkan, harus kita muliakan, harus kita istimewakan. Karena tidak ada satu pembangunan yang paling istimewa, yang paling bagus, yang paling bernilai di mata Allah yang pernah ada di atas hamparan bumi ini selain daripada masjidnya Allah. Dan sesiapapun yang selalu berada di dalam tempat tersebut, di dalam bangunan tersebut, di dalam masjid tersebut, melainkan itu orang adalah orang yang terbaik, karena berada di tempat yang terbaik. Apalagi menghubungkan hatinya dengan zat yang terbaik, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari masjid ke masjid, ya. Setelah itu baru Allah subhanahu wa ta'ala memulai dari perjalanan ardiyah, mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Haram ya Palestina, Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram juga. Karena masjid yang paling agung itu ada 3. Masjidil Haram Makkah yang dimana menunjukkan keagungannya apabila kita sembahyang di dalamnya, 1 kali pelaksanaan sembahyang mendapatkan nilai 100.000 pahala. Kedua, Masjidil Haram Madinah, apabila kita melaksanakan ibadah di sana, 1 rangkaian ibadah mendapatkan nilai 1000 lipat kali ganda daripada di sini. Yang ketiga yaitu di Masjidil Aqsa, di mana itu di Palestina, di negeri Syam, 1 kali rangkaian ibadah mendapatkan pahala 500. Di Darul Ittihad juga mendapatkan nilai pahala. Berapa yang sholat Isya tadi berjamaah di sini, nilai pahalanya seperti beribadah separuh malam. Alhamdulillah, ada nilainya. Nah, di dalam perjalanan dari masjid ke masjid ini Allah memperlihatkan apa? Memperlihatkan kebesarannya, memperlihatkan keagungannya, kemuliaannya, supaya kita bersyukur, supaya kita punya keyakinan tambah mantap, supaya kita punya iman tambah tangguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW di situ diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Tidak ada manusia yang bisa melihat langsung bentuk surga dan melihat langsung bentuk neraka selain daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala yang tercermin di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seluruh sepak terjangnya, seluruh pemikirannya, seluruh perbuatannya itu adalah menjadi terbaik dari semua perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cerminan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala terlihat pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak diperlihatkan di situ juga dengan amalan-amalan seseorang yang apabila semasa di dunianya K7 beramal, diperlihatkan hasilnya, bukan amalannya, hasilnya diperlihatkan. Yang amal soleh, yang berbuat kebajikan seperti sodako, itu diperlihatkan hakikatnya.
oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan keyakinan kepada kita kalau orang beramal baik itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diperlihatkan oleh Allah nih hasil daripada perbuatan manusia yang bejat, perbuatan zina, perbuatan mabuk-mabukan, maksiat kepada Allah, itu hasilnya diperlihatkan oleh Allah keburukan, kehinaan orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Inilah kebesaran Allah yang seharusnya itu belum bisa diteropong, belum bisa dilihat, belum bisa dibuktikan, tapi sudah terbukti, sudah diperlihatkan lewat Nabi Muhammad supaya kita berhati-hati. Woi, jangan macam-macam ikam, bahasanya kayak aku ini akan membalas sesuai dengan perbuatan ikam, bahasanya kayak itu. Amun ikam gawiannya baik, aku akan berikan balasan yang baik. Seperti mana orang itu, ya, ada dia bercocok tanam, ya, sekali bercocok tanam dia selalu mendapatkan hasilnya tanpa mengenal batas waktu, selalu memutiki dan memutiki daripada cocok tanamnya tersebut. Maka inilah salah satu kebesaran Allah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Maka ujar malaikat, wahai Muhammad, itulah perumpamaan, cerminan orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh, orang yang beramal baik, maka dia nanti di akhiratnya itu selalu akan memutiki hasilnya. Contohnya, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu berinfak, apalagi di jalan Allah, apalagi untuk mengagungkan Allah, apalagi untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya karena di akhirat tinggal memutiki tanpa ada habis-habisnya. Luar biasa. Sebaliknya juga, orang yang kadang-kadang juga amal baik diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada sekelompok manusia yang membentur-benturkan kepalanya sampai hancur, kemudian berkulit basah dan dia hancurkan lagi, berkulit basah lagi, dia hancurkan lagi, dan seterusnya. Ujar Jibril, itu wahai Muhammad cerminan daripada orang yang ketika di dunianya yatasaqaluna ru'usuhum manis shalah, kepalanya, bobohannya itu ngalih kalau dibawa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibawa main domino sampai beberapa jam ke-7, dibawa main game beberapa jam ke-7, dibawa jalan-jalan tambahnya lagi. Tapi kalau dibawa sembahyang, baru masuk ke masjid sudah kada nyaman, hendak keluar lagi. Barak, dia tazakalu, kepalanya itu barak kalau dibawa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti di akhirat dia akan membenturkan kepalanya sampai hancur. Sehabis itu nanti diperbaiki lagi, berbulik basah, dihancurkan lagi. Yang menghancurkan ini seorang. Coba bayangkan, ini cerminan-cerminan yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita jangan sampai ada berbuat macam-macam nang keji, nang bersifat maksiat kepada Allah yang hanya akan membinasakan diri kita seorang. Alhamdulillah, kita punya nabi yang terbaik. Kita punya pemimpin yang terbaik. Di mana kita punya nabi berkat Rasul Nabi kita Muhammad, kita kawal melaksanakan sembahyang dimanapun kita hendak melaksanakannya. Boleh kita melaksanakan sembahyang di rumah, boleh kita melaksanakan sembahyang di jalan, boleh kita melaksanakan sembahyang di lapangan, boleh kita menggunakan baju, boleh kita sembahyang tanpa menggunakan baju, melainkan dengan tanah atau dengan debu, boleh. Ya, bertayamum.
pinter anak-anak. Boleh. Ini tidak diperlakukan bagi umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ini dipersilahkan sembahyang di tempat yang sudah disediakan. Di luar itu kada boleh. Namun kita boleh di rumah, boleh di musola, boleh dilanggar Darul Ittihad. Tapi kalau sembahyangnya dilanggar kada boleh. Ya, sembahyangnya dilanggar kada boleh. Tapi kalau ngaran tempatnya langgar kada apa-apa. Ya, sembahyang di situ. Dan yang akan menjadi terbaik hasil sembahyang kita ketika kita melakukannya di masjid atau di musola atau di langgar, karena kalau berjamaah di situ. Amunnya di rumah biasanya kita sorangan-sorangan, bujur-bujur. Nah itu. Kalau semuanya bisa sembahyangan di sini lebih bagus lagi. Nih ya, secara berjamaah. Ini kita punya Nabi Muhammad SAW. Ya, mengajarkan kita di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, mengajarkan bagaimana manfaatnya orang yang sudah meninggal itu bagi orang yang hidup. Ya, ada guru hadri di sini, masya Allah. Orang yang sudah meninggal memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Dan manfaatnya itu masih berlaku sampai waya ini. Ini banyak orang yang kada percaya, tapi terbukti. Kayak apa ya? Kada percaya tapi terbukti. Kada percaya tapi ada. Coba buktikan. Kita buktikan. Kita menjalankan satu perbuatan yang begitu bernilai sekali berkat daripada orang yang sudah meninggal. Manfaatnya kita amalkan sampai saat ini. Contoh, ya, contoh. Saya kasih contoh yang akurat sekali. Di mana ketika di perjalanan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW setelah mendapatkan perintah dari Allah untuk dapat melaksanakan sholat 50 fardu, 50 wajib, 50 waktu, bukan 5 waktu pun, 50 waktu. Pertama kali diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan akan diterapkan di kalangan umatnya Rasulullah SAW. 50 waktu kada gampangan, bukan 5 waktu lagi. Begitu turun ke langit, ya, berdapat di situ dengan di antara para nabi yang berdapat dengan Rasulullah itu adalah Nabi Allah Musa. Ini saya sampaikan di sini bahwasanya Rasulullah berdapat dengan para nabi itu bukan ruhiyah, tapi jasadiah. Karena di dalam ada salah satu hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW berbulik, ya, berbulik kemana? Ke bumi, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya Rasulullah berdapat dengan para nabi, bahkan menggambarkan dari sebagian para nabi itu. Contohnya kata Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim itu perawakannya kayak aku. Nabi Allah Ibrahim perawakannya kayak aku, ujar Nabi. Nabi Allah Isa itu perawakannya kayak putranya Mas Abdullah bin Mas'ud. Oh, masya Allah. Sampai digambarkan sifat hidungnya, mukanya tadi itu digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah berdapat dengan para nabi di alam malak, di alam langit itu adalah bentuknya, sifatnya, ya, jasadiah, bukan ruhiyah. Bayangkan. Makanya ketika berdapat dengan Nabi Allah Musa, maka ujar Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, pian mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujar Nabi Muhammad, aku mendapatkan perintah sholat 50 waktu, wahai saudaraku Musa. Wahai Muhammad, berpulik ke Allah, minta takhfif, minta keringanan, karena aku tahu
sebanyak itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diterapkan kepada umat pian, maka umat pian kerenang sanggupnya. Kerenang sanggupnya. Berat itu, minta keringanan kepada Allah. Umatku saja itu kada sanggup melakukannya, tambahnya lagi umat pian nang halus-halus, randah-randah, kada kahawa melakukannya. Bebulik Rasulullah SAW berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala kedua kalinya, sampai ketiga kalinya, sampai keempat kali, sampai 9 kali. Dari 50 dikurangi 5 jadi 45, jadi 30, jadi 25, jadi 20, jadi 15, jadi 10, sampai jadi 5. Yang 5 inilah yang dibawa dan diterapkan di segenap umatnya Nabi Muhammad sampai wayah ini. Kita melaksanakan sembahyang itu sehari semalam berapa kali? 5 kali, tapi nilai pahalanya pahala 50 waktu. Alhamdulillah. Ini mendapatkan manfaat ini dari siapa? Dari Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa itu orangnya masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi memberikan manfaat bagi orang yang hidup. Bujur apa bujur? Memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup. Masya Allah, orangnya sudah meninggal. Nabi Allah Musa alaihi salam. Inilah di sini kita bisa mengambil dalil, mengambil hujah bahwasanya orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal itu masih ada ikatan. Bujur apa bujur? Masya Allah. Di antara keagungan dan kebesaran Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercermin dengan salah satu ulama besar wali min auliyaillah yang kita haulkan saat ini, yaitu Abah Bursa Kompol, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Ini cerminan daripada keagungan Sayyiduna Muhammad, maafin Nabi fi ummati, yang dapat berlaku dengan nabinya bisa berlaku dengan umatnya. Bujur apa bujur? Kehebatan umatnya ini menunjukkan kehebatannya Sayyiduna Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad bisa menghidupkan yang mati, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Ini menunjukkan kehebatannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatannya umat Nabi Muhammad, coba lihat berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu malam hari ini berkumpul di sekumpul. Bujur apa bujur? Kalau tidak menunjukkan itu orang hebat, tidak sanggup mengumpulkan sampai ratusan ribu dalam beberapa malam itu. Coba bayangkan, kalau kita main matematika, hitung-hitungan berapa harta yang harus dikeluarkan, berapa modal yang harus ditanamkan, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menjamin mereka yang ratusan ribu berkumpul berhari-hari di sekumpul itu. Bujur apa bujur? Tidak ada yang menyatakan rugi, tidak ada yang menyatakan saya ini tersiksa, susah. Tidak, melainkan semua yang datang berkumpul di sana membawa kesenangan dan kebahagiaan. Bujur apa bujur? Ini cerminan daripada kemuliaan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak dengan umatnya. Bagaimana dengan Rasulullah kalau umatnya aja seperti ini, mampu mendatangkan ratusan ribu manusia, dari ketua RT sampai ke wakil presiden datang juga malam hari ini. Sallallahu Muhammad. Dari ketua RT sampai wakil presiden, siapa yang mengundang? Ini bukan orang yang hidup, manfaat daripada orang yang sudah meninggal. Bujur apa bujur? Inilah mukjizatnya Sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah kita mempunyai Nabi sebaik-baiknya Nabi. Alhamdulillah. Yang berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berkasih sayang dengan kita. Allah berkasih sayang dengan kaum bebinian.
Allah berkasih sayang dengan kaum lelakian agar sabarataannya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah memberikan 3 gambaran bagi umat Nabi Muhammad, tidak dengan umat yang lainnya. Gambaran yang pertama, ada sekelompok umat Nabi Muhammad yang kaina masuk ke dalam surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kelompok kedua masuk ke dalam surga, ya, dihisab, tapi pada akhirnya masuk juga ke dalam surga birahmatillah, dengan sebab rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga, bukan tidak ada dosa, mereka berdosa. Bukan tidak ada salah, mereka berbuat salah. Bukan tidak ada dusta, mereka banyak berbual dan berbuat dosa, tapi pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Ini Al-Quran yang memanggil. Dengan sebab apa mereka masuk ke surga? Bisyafaati Rasulillah, dengan sebab pertolongan syafaat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya amun kita hendak melihat muha-muha calon surga, kada usah ngalih-ngalih kita datang ke mana-mana, cukup melihat bunda-bunda kita yang di belakang sana. Itulah calon penghuni surga, calon bidadari surga. Oh, amun hendak pian melihat bidadari surga, lihatlah wajah ibu-ibu itu. Dan seperti ini kah penghuni surga? Memang seadanya dulu. Nanti kalau sudah masuk ke surga, baru didaur ulang, dimodifikasi nanti. Iya, kalau sampai seperti ini dibawa ke surga, nggak ada yang betah kayaknya. Hendak balik lagi ke dunia. Iya. Nanti akan didaur ulang, akan dimodif, dipercantik, ya, dianumkan ulang. Pian kai ini, kada ada mau macam pian masuk surga langsung, kada ada. Tapi cerminan penghuni surga, inilah kai-kai ini. Ini penghuni surga. Penghuni surga pian sabarataan. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya, apabila aku ini menghendaki kepada kaumku untuk membinasakan mereka, kemudian aku kada jadi. Membinasakannya itu kan kada jadi aku, karena melihat ada 3 golongan yang dilakukan oleh mereka. Apa itu? Yang pertama, mereka selalu memakmurkan masjid, musola, langgar. Apabila masjid, musola, langgar di sekitar kita makmur, jamaahnya banyak, kai-kai banyak turunan, nini-nini banyak datangan juga, kakanakan banyak kuciakan di masjid, musola, langgar, kada apa-apa. Jauh lebih baik mereka berkumpulan di musola daripada berhinipan. Tapi HP yang dilihatnya, bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Berhinipan, tapi main PS 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Iya, main lihat kartun, ipino, dudukan di masjid, di jalanan, kada jadi masalah. Pelajaran buat mereka, nanti mereka akan mengcopy paste apa yang telah dilakukan oleh acilnya, oleh nininya, oleh kainya, mengumpati sepak terjang mereka semuanya. Bujur apa bujur? Ujar Allah, apabila aku menyaksikan mereka banyak kain ini berkumpulan di masjid, di musola seperti malam hari ini, di saat aku hendak menghancurkan kampung itu, jadi sarraftu anhum, aku pindahkan ke tempat yang lain. Kenapa? Aku melihat ada Bapak Anto lagi sembahyang. Aku melihat ada kai Inung lagi sembahyang. Ada jadi Allah menurunkan bencananya. Kenapa? Ada kai Inung. Ini kita kan tahu kita selamatan bertahan mungkin disebabkan kai Inung. Bujur apa bujur? Kusuk kai Inung sembahyang. Makanya keberadaan mereka para kai di langgar musola masjid itu sebenarnya adalah daf'ul bala, menolak bencana bagi kita sebentar.
Yang kedua kata Allah, aku melihat mereka penghuni dunia itu al-mutahabbina fiyya, mereka saling mencintai karena aku. Kalau berdapat mereka bersalam-salaman, kalau saling menatap mereka saling senyum-senyuman. Masya Allah. Kalau mereka berparakan beragap-ragapan, tapi kada boleh berpilihan lawan lalakian. Lalakian lawan lalaki, bebinian lawan bebini. Boleh beragap-ragapan, bersalam-salaman, saling melontarkan senyuman. Al-mutahabbina fiyya, menunjukkan mereka satu sama lainnya saling mencintai karena Allah. Seperti mana duduknya kita di sini. Kita tidak ada satupun yang duduk di sini melainkan menganggap satu sama lainnya itu adalah beding sanak bujur, beding sanak, keluarga kita semuanya, sahabat kita, handai taulan kita, kita kasih, kita sayang kepada mereka semuanya. Kata Allah, selagi aku melihat acil sesama acil kada bakalahe, kai sesama kai kada bakalahe, ya, makmum sesama makmum kada bakalahe, imam sesama imam kada bakalahe, tetangga sesama satu lainnya kada saling bakalahe, kada saling bekarasan, maka saraftu anhum, aku akan pindahkan kebinasaan dari mereka ke tempat yang lain. Masya Allah. Yang ketiga kata Allah, apabila aku melihat ada mereka itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada aku dimanapun dia berada, selalu dia beristighfar kepada saya. Apalagi saat berkumpul beristighfar kepada saya, di saat berpisah pun beristighfar kepada saya, duduk sorangan beristighfar kepada saya, duduk dua orang beristighfar kepada saya, duduk berkumpulan beristighfar kepada saya. Di saat Allah hendak menghuntarkan azabnya kepada kada jadi. Ada melihat acil, ada melihat nini yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini jadi. Ada jadi lagi menghuntar. Kenapa? Habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub. Dibaca 70 kali. Imbah pada asar 70 kali, imbah pada subuh 70 kali. Allah hendak menghuntar kita. Kada jadi. Ke tempat yang lain. Kenapa? Ada acil, ada nini, ada kai, belum melaksanakan subuh, sudah beristighfar. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 100 kali sebelum melaksanakan sholat subuh. Allah hendak membinasakan kita. Kada jadi. Bukan berarti tidak ada orang yang maksiat di situ. Bukan berarti tidak ada orang yang banyak berbual di situ, banyak pendusta di situ, banyak menggawe kesalahan di situ. Banyak. Tapi ada beberapa orang, ada beberapa ikum kai tengah malam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pandang kai inung, aku pandang Abah Anto, aku pandang Haji Adbain, aku pandang mereka, aku kada jadi mengadab bubuhannya. Masya Allah. Sallu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi ya Nabi salam
kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan terhindar daripada bencana, terhindar daripada musibah. Betul-betul? Percaya apa tidak? Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak bakalan membinasakan satu penghuni rumah, satu masyarakat, satu penduduk kampung, kota, provinsi. Tidak bakal Allah menghancurkan mereka, meluluh lantahkan mereka selagi engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya bagaimana? Rasulullah berada di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sambil masak, sallallahu ala Muhammad, sambil goreng iwak, sallallahu ala, sambil nyambel, ngulek sambel, sallallahu ala Muhammad. Bagus nggak begitu? Bagus apa tidak? Atau goyang domret? Sholawat kepada Rasulullah. Hai cuma kuntum, dimanapun kalian berada. Tidak harus di majelis, tidak harus di musola, tidak harus di masjid. Loh, sholawat gampang, dimanapun bisa dibaca. Manfaatnya apa, Beb? Kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Ujar Nabi, ma min musallin yusalli alayya illa raddallah ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun yang muntungnya bersolawat kepada aku, melainkan aku akan menjawab solawatnya dia. Karena Allah membolehkan ruhku ke dalam jasadku, sampai aku pun menjawab solawatnya dia. Dikenal fulan bin fulan pernah bersolawat kepada aku. Begitu juga yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad SAW, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah ada satu orang dari masyarakat lingkungan Darul Ittihad mengucap salam kepada Nabi, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sampai aku menjawab salamnya dia. Masya Allah, dijawab salamnya oleh Rasul SAW. Kira-kira senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Kalau ibu mengucap salam kepada Bapak Presiden, Pak, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Presiden. Ya, kalau berdapat dengan beliau, pas berdapat orang itu disampaikan, anu biar ada salam baik dari Acil di lingkungan Langgar Darul Ittihad Antasari Gang 2. Oh iya kaya. Oh ya sudah, kembali. Aku presiden, ya menyambut salamnya Sidin. Masya Allah. Kira-kira nih Acil yang menyampaikan salam tadi, yang mengucap salam tadi, himung apa tidak? Himung. Apalagi Rasulullah yang menjawab salamnya kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu Habib, berarti sholawat itu ada manfaatnya. Ujur, ada manfaatnya dong, ujur. Kalau begitu sholawat itu penting karena akan menyangkut keselamatan kita di dunia, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah. Ayo semuanya baca, kita ramaikan ya tempat kita dengan bersolawat dan tawasul kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Stop dulu anak-anak, saya ingin mendengar dari kaum bapak-bapak. Anak-anak diam dulu ya. Ya, kita dengarkan suara bapak-bapak ini menyambut apa tidak.
Ya, ada nggak suaranya untuk sholawat nih? Untuk bapak-bapak dulu, baru nanti ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu lebih keras berarti bapak-bapak kalah sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak lebih tidak nyaring daripada anak-anak, berarti bapak-bapak kalah sama anak-anak. Ya, sekarang bapak-bapaknya wahid itsnain salasa. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala habibillah ala yasin. Mantap, nilainya 70. Sekarang acil, jangan kalah cil, kalahkan kai cil. Ayo acil, jangan kalah cil. 1, 2, 3. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah habibillah ala yasin. Sekarang kita dengar anak-anak. Siap anak-anak? Kompak, semangat, takbir. Ayo anak-anak yang di luar, bantu saudara yang ada di dalam. Wahid itsnain salasa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habib ala yasin habib. Ini dewan juri, kira-kira yang menang mana nih? Anak-anak yang menang. Maka jangan disalahkan terus anak-anak. Betul? Sekarang kita kolaborasi antara nenek-nenek, acil, kai, ya, sama anak-anak. Sebenarnya wahid itsnain salasa. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib ala yasin habib. Tawassalna bihi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi kulli mujahidin bi ahlil badriyah bi ahlil badriyah. Allah salatullah ala toha salatullah ala yasin habib ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min ummah bi badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Alhamdulillah kompak. Sekarang untuk menunjukkan kekompakan kita, kita matikan lampu, nyalakan flash HP-nya. Ya, ada yang bawa HP ada? Nyalakan flashnya, lampunya dinyalakan. Ya, itu kotak nasi itu. Dimatikan lampu masjid yang langgar, kemudian dinyalakan lampu HP. Ya,
Semuanya di luar. Yang bawa HP nggak dinyalakan lampunya, flashnya saya doakan error. Saya doakan HP-nya rusak, nggak bisa diobati lagi. Ya, diniatkan untuk menerangi hati kita. Ya Allah, sengaja aku bersolawat kepadamu, semoga engkau menerangkan hati kami ya Allah. Ya Allah, sengaja aku bersolawat kepada kekasihmu, yang semoga berkat solawat tersebut engkau menerangkan hati kami seperti mana terangnya lampu HP ini. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Semuanya yang di luar kompak. Iya, Masya Allah. Kurang banyak. Terus angkat terus HP-nya semuanya. Ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kalau kita suah pada malam Senayan 2023 bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dilanggar Darul Ittihad. Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi. Sebelumnya saya mohon matanya ditutup, pejamkan matanya. Hadirkan wajah Rasulullah yang ganteng, yang elok, yang bungas sedang memandang kita. Bayangkan wajah Rasulullah yang sedang tersenyum kepada kita semuanya. Siap membayangkan? Siap? Ya, kita mengucap sholawat dan salam kepada Rasulullah dan hati kita menyatakan di hadapan kita adalah Sayyidina Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam diri kalian terdapat Rasulullah SAW. Rasulullah hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Ya Rabbal Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam ya Rasulullah Habibi. Sekali lagi Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam Habibi ya aunal garibi salam abdun wa salamun salam ya aunal garibi salam abdun wa salamun. Semuanya salam Ahmad ya Habibi salam alaika Ahmad ya Habibi. Digoyangkan lampunya, digoyangkan. Nah, Habibi salam alaika. Kita lambaikan tangan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat kita tersenyum untuk kita semuanya. Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam
indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dhaharat dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad, dhaharat dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dhalikal fadlu min Allah. Ya hanana, 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 ya hanana. Adhhar ad-dinul biduhuri Nabi Ahmad, dhahar ad-dinul biduhuri Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dhalikal fadlu min Allah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Alhamdulillah. Silakan nyalakan lagi lampunya, biar kelihatan lagi wajah Nini kita.
Kelihatan tuh di belakang ini kita kelihatan lagi wajahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terakhir, ya, pentingnya kita sholat yang kita dapatkan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan juga Imam Tabarani. Artinya sigat rawinya. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwasanya kenapa sih kita harus sholat? Kenapa ustaz-ustaz harus menyampaikan ayo sholat? Ternyata sholat apabila kita lakukan tepat pada waktunya, apalagi berjamaah, ya, sholat itu akan menjadi pengacara kita, akan menjadi lawyer kita di akhirat nanti, mulai dari alam kubur. Dalam hadis itu dinyatakan ketika seseorang meninggal, dimasukkan ke liang lahat, ya, setelah semuanya pulihkan lagi, bininya, amalnya laki yang meninggal, bininya umpat pulihkan juga, anaknya umpat pulihkan, otonya dibawa pulih lagi, sapi dan motornya dibawa pulih lagi, seberatnya pulihkan. Ada gak yang umpat sampai ke liang lahat? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Amas kita, harta kita, benda kita, uang kita ditinggal seberatnya. Ternyata yang ikut kita sampai ke kuburan itu bukan bini kita, bukan laki kita, bukan anak kita, bukan harta kita, bukan Alphard kita, bukan Lexus kita, bukan. Yang umpat mengantar kita, mengawali kita itu adalah duduknya pian di tempat ini. Yang mengawali kita sampai ke kuburan itu adalah pelaksanaan sholat isya kita tadi, pelaksanaan maghrib kita, pelaksanaan subuh nanti, pelaksanaan duhur, asar nanti. Itulah yang akan menjadi lawyer kita, yang akan masuk ke dalam lubang liat lahat kita. Ketika kita ada di sana itu adalah infak sedekah kita, puasa kita, sholawatan kita, ucapan salam kita kepada Nabi. Al-Quran yang dibacakan oleh Habib Fitra tadi, itu yang akan mengantarkan kita sampai ke liang lahat, lebih setia daripada bini kita, lebih sayang daripada harta kita, lebih sayang daripada benda kita. Semuanya akan meninggalkan kita, kecuali sebuting dari itu amalan kita yang baik, itu yang akan mengantarkan kita. Manakala dia didatangi oleh dua malaikat, siapa yang akan mendatangi kita ketika dalam kubur? Munkar dan Nakir. Maka munkar nakir itu kadangkala tembus sampai ke diri kita kadangkala. Kenapa? Dijagai dengan beberapa penjagaan yang ketat di situ. Maka malaikat itu bertakut, "Woi, bubuhan ikam ini siapa yang menghalangi aku? Aku hendak mendapat orang yang ada di balik bubuhan ikam itu." Kadangkala. Pian wahai malaikat, hendak berdapat dengan klien kami, maka hadapi kami dulu. Kami ini adalah lawyernya klien kami. Kami adalah pengacaranya Tuhan kami yang ada di belakang. Anda tidak bakal kami diberikan kesempatan untuk bisa tembus bersentuhan dengan bos kami sebelum menghadapi diri kami dulu. Ujar malaikat, memang bubuhan di kami siapa? Yang pertama menjawab, aku ini jelmaan daripada sembahyangnya orang. Masya Allah, jelmaan daripada sholat isya, subuh, duhur, asar, maghribnya orang itu. Saya jelmahnya. Saya bertanggung jawab atas orang tersebut sampai nanti masuk ke dalam surga. Saya akan tanggung jawab. Masya Allah. Amunikan, aku adalah jelmaan daripada puasanya Sidin. Amunikan, aku adalah jelmaan daripada baca Al-Qurannya Sidin. Amunikan, aku jelmaan daripada sholawatnya Sidin. Aku jelmaan daripada zikirnya Sidin. Aku jelmaan daripada infak sedekahnya Sidin. Semuanya menjadi lawyer kita. Masing-masing mereka itu menjadi tameng buat kita, sampai malaikat itu kadangkala tembus untuk menakut-nakuti kita. Masya Allah. Sampai dari jauh itu malaikat dalam hadis itu menyatakan, kalau begitu wahai saudara-saudaraku, aku hendak melihat wajahnya Haji Arba'in itu. Aku hendak melihat wajahnya saja. Baik. Aku hendak melihatmu, hanya kainong itu aja aku hendak melihat. Dari jauh barang, ujar malaikat. Kadangkala beparak dari jauh barang, yang penting sudah melihat wajahnya kainong. Selesai.
Habis tuh diperlihatkan amun hendak melihat aja, silakan. Nah, Kai Inong lagi santai di belakang. Ada apa anak buahku, jar Kai Inong? Anu ada dua malaikat nah hendak menginterogasi pian. Hadapi aja. Sudah. Hendak melihat muha pian. Ya tah ya. Kada apa? Buka jalan biar Sidin melihat muha aku. Aku kan Kai yang ganteng nih. Wah. Kai Inong. Ujar malaikat. What is your name? My name is Kai Inong. Oh, Kai Inong. Kai Inong harap benar. Mana Kai Inong mana? Ada orangnya. Masya Allah. Kai Inong harap. Ujar malaikat. Kai. Oi. Marhaba. Pian tahukah yang ada di hadapan pian? Pian tahu yang ada di muka pian itu siapa? Tolong beritahu dengan aku siapa Sidin dan bagaimana tanggapan pian. Masya Allah. Tahu Kai Inong tahu. Ujar Kai Inong, aku tahu aja. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku sembahyang dulu. Masya Allah. Jadi di dalam kubur itu masih kawas sembahyang. Karena Kai Inong katuju sembahyang, kada tertinggal sembahyang di musola ini, maka Kai Inong ketika hendak ditakuni malaikat, ujar Kai Inong, aku hendak sembahyang dulu ikan. Ada nih. Masya Allah. Kai Inong sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksud ikan malaikat orang yang ada di hadapanku itu kah? Siapa yang kada kenal dengan beliau? Beliau itu adalah kekasihku, nabiku, yang mengayomi aku, yang membimbing aku. Beliau adalah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku tahu sembahyang itu karena beliau. Aku bisa selamat sampai ini juga karena beliau. Beliau itu adalah kekasih Allah, utusan Allah yang mengayomi kami, salah satu daripada hamba Allah. Cukup. Ujar malaikat, Kai, cukup. Ternyata pian harap ini. Kami harus bertanang berdahulu nih menghadapi pian ini. Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Kai Inong. Wah. Ini malaikat takut dengan Sidin. Masya Allah. Ini wajah-wajah ahli surga. Amin. Ya Rabbal. Nah, itu dong. Jadi artis biar malam hari ini. Masya Allah. Ujar Kai, aja. Kenapa jadi nyaman nang Kai ini? Ini bukan kuburan. Yang malaikat. Itu adalah balasan dari Allah, di mana pian ini meskipun kai-kai katuju datang ke masjid, katuju sembahyang di masjid, ini balasan pian. Maka kuburan itu bukan sesuatu yang menyeramkan, melainkan jelmaan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan segala pian. Belum lagi kaitan di dalam surga, ujar malaikat. Beruntung pian. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita kawal menjaga sholat 5 waktu, karena sholat yang kita lakukan tadi itu selain daripada mendoakan kita, ternyata besok itu akan menjadi lawyer atau pengacara kita ketika kita akan dihadapkan dengan malaikat. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat di langgar ini, amin. Mudah-mudahan kau menjaga sholat 5 waktunya di langgar ini, amin. Mudah-mudahan seperti mana kita semangat ke mall, ke big mall, kita juga semangat datang ke mallnya Allah, yaitu di langgar Darul Ittihad, amin. Allahumma
Amin. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seberataan, mudah-mudahan kita seberataan masuk ke dalam surga. Amin. Berkumpul dengan Sayyidina Muhammad, berkumpul dengan para aulia, berkumpul dengan Abah Guru sekumpul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.